ini bahasa apa lagi nih, standar kompetensi kerja gitu. Apa sih standar kompetensi kerja gitu? Baik Bapak dan Ibu, standar kompetensi kerja ini saya ilustrasikan seperti ini. Mudah-mudahan bisa semakin paham yang disebut dengan standar kompetensi kerja. Kalau kita lihat gambar ini adalah gambar pemeriksaan kelengkapan alat lalu lintas pengendara oleh polisi. Salah satunya adalah helm. Nah, di sini polisi memeriksa helmnya adalah sudahkah sesuai dengan standar. Nah, pasti kalau kita bicara helm ada standarnya kan? Namanya apa? Standar Nasional Indonesia. Artinya, produk yang sudah mendapatkan stempel SNI itu sudah diakui bahwa produk tersebut sudah sesuai dengan standar nasional tergantung produknya. Atau sekarang juga sedang ramai dengan bahasa ISO, sistem manajemen. Ada sistem manajemen mutu, ada sistem manajemen anti suap. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk pengakuan bahwa sebuah lembaga, sebuah perusahaan sudah menerapkan sistem manajemen. Nah, itu mendapatkan namanya sertifikat ISO. Nah, ini juga nih, ada lagi terkait dengan sertifikat tanda bukti hak. Nah, ini terkait dengan bumi dan bangunan. Artinya apa? Artinya ini merupakan sertifikat ini merupakan pengakuan negara bahwa bumi dan bangunan tanah tersebut merupakan milik seseorang. Nah, itu diberikan sertifikat pengakuan. Demikian juga dengan sertifikasi penyuluh anti korupsi. Merupakan bentuk pengakuan negara kepada warga negara Indonesia yang sudah kompeten dalam melakukan penyuluhan anti korupsi. Nanti akan mendapatkan yang namanya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang di sini ada Pak, ada nomornya, ada hologramnya, ada barcode-nya, artinya ini benar-benar identik, tidak bisa satu sama lain berbeda. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang disebut dengan standar kompetensi kerja. Kalau kita lihat dari BNSP, dari undang-undangnya, yang disebut standar kompetensi kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan juga aspek sikap kerja yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi nanti saat sertifikasi itu kita akan memberikan pengakuan apa yang akan diakui pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, berdasarkan apa? Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang bagaimana dengan anti korupsi? Apakah sudah memiliki standar kompetensi kerja terkait dengan anti korupsi? Sudah Bapak dan Ibu, kabar baiknya. Nah, pada tahun 2016, KPK bersama para pemangku kepentingan anti korupsi menyepakati namanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penyuluh Anti Korupsi. Ditetapkannya oleh keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 303 tahun 2016. Nah, dengan adanya SKKN penyuluh anti korupsi, maka semua kegiatan yang terkait dengan penyuluhan anti korupsi, baik itu sertifikasi, diklat, maupun pelaksanaan penyuluhan, seyogyanya mengacu kepada SKKN ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini penyerahannya dari Memnaker kepada Ketua KPK waktu itu Bapak Agus Raharjo. Jadi, apa itu yang disebut dengan sertifikasi penyuluh anti korupsi? Sertifikasi penyuluh anti korupsi merupakan proses pemberian sertifikat pengakuan atau kompetensi yang dilakukan secara sistematis, objektif, melalui uji kompetensi, proses asesmen yang mengacu kepada SKKNI penyuluh anti korupsi. Jadi jelas ya Bapak dan Ibu ya,
bahwa sertifikasi ini adalah proses asesmen. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang sudah punya pengalaman, kumpulkan bukti-bukti portofolio yang dimilikinya untuk nanti akan dicek, akan diverifikasi, akan divalidasi oleh asesor kompetensi untuk memastikan bahwa kegiatan penyuluhan yang sudah dilakukannya sesuai dengan standar. Seperti itu Bapak dan Ibu. Saat ini sampai dengan Desember 2019, KPK sudah menyelenggarakan sertifikasi lebih dari 30 kali dan sudah ada 824 orang yang bersertifikasi penyuluh anti korupsi, tersebar di 28 provinsi dengan beragam profesi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sertifikasi ini akan semakin menambah jumlah masyarakat yang terlibat dalam gerakan anti korupsi melalui kegiatan penyuluh anti korupsi mengacu kepada SKKNI penyuluh anti korupsi. Nah, itu demikian Mas Rofi terkait dengan sertifikasi penyuluh anti korupsi. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi Bapak dan Ibu semakin paham, semakin jelas, dan yang pastinya semakin termotivasi dan semangat untuk mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi. Baik, kita break dulu untuk iklan yang satu ini. Informasi lebih lanjut, klik di sini ya.